Kita lihat kasus yang terakhir. Ya, di sini diberikan 5 larutan A, B, C, D, E. Manakah yang tekanan uapnya paling tinggi? Oke, ini menyoroti masalah tekanan uap. Ya, caranya sama dengan kasus-kasus sebelumnya. Dilihat sepintas larutan ini ternyata berbeda ya, beda-beda larutan ini. Namun konsentrasinya sama semuanya, yaitu 0,3 M. Nah, kalau kasusnya seperti ini, konsentrasinya sama semuanya, maka kita tidak perlu menghitung sifat koligatifnya, tidak perlu menghitung penurunan tekanan uapnya. Ingat ya, kalau tekanan uap ini judulnya adalah penurunan tekanan uap. Ya, jadi karena M-nya sama semua, maka kita tidak perlu menghitung delta P-nya, penurunan tekanan uapnya. Cukup kita menganalisis jenis larutannya dan jumlah ionnya jika dia elektrolit. Nah, kita lihat nih. Tadi di awal sekali konsepnya mengatakan kalau larutan elektrolit itu akan memiliki sifat koligatif yang lebih besar daripada larutan non-elektrolit. Berarti penurunan tekanan uap, ingat ya, delta P itu penurunan tekanan uap larutan elektrolit lebih besar. Artinya apa? Lebih menurun, tekanan uap larutannya lebih menurun dibandingkan yang non elektrolit. Akibatnya yang elektrolit ini punya tekanan uap lebih rendah daripada yang non elektrolit. Ya, elektrolit lebih rendah daripada yang non elektrolit. Nah, ini kan yang diminta yang paling tinggi. Otomatis kalau elektrolit tekanan uapnya lebih rendah, maka yang non elektrolit tekanan uapnya lebih tinggi. Siapa yang non elektrolit di sini? Yang non elektrolit hanya yang E. Jadi jelas jawabannya yang E. Gitu ya, untuk menganalisis soal seperti ini. Nah, ini tadi yang saya jelaskan. Jika konsentrasinya sama, maka sifat koligatif larutan elektrolit lebih besar. Sifat koligatifnya apa nih? Penurunan tekanan uap. Jadi penurunan tekanan uap elektrolit lebih besar. Artinya tekanan uap elektrolit lebih rendah. Kenapa kok lebih rendah? Tadi kan penurunannya makin besar. Berarti tekanan uapnya makin rendah, makin menurun, makin rendah. Nah, kalau dibalik, kalau tekanan uap elektrolit lebih rendah, berarti tekanan uap non elektrolit lebih tinggi. Ya, itu kebalikannya. Ini yang ditanya yang paling tinggi, berarti diambil yang non elektrolit, yaitu yang E. Oke, itulah penjelasan untuk beberapa kasus yang terkait dengan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit. Semoga ada manfaatnya, semoga bisa dipahami. Semangat terus untuk belajar meskipun kondisi pandemi masih melanda negeri kita. Salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.